Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almaida Ahmad, mahasiswi Institut Kesehatan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Teknologi Sediaan Semi Solid dan Liquid dengan judul pembuatan salep. Yang pertama ada definisi. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, salep adalah sediaan setengah padat berupa massa lunak yang mudah dioleskan dan digunakan untuk pemakaian luar. Menurut Farmakopeia edisi 4, sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Menurut DOM, salep adalah sediaan semi padat dermatologis yang menunjukkan aliran dilatan yang penting. Menurut Scoville, salep terkenal pada daerah dermatologi dan tebal salep kental di mana pada dasarnya tidak melebur pada suhu tubuh sehingga membentuk dan menahan lapisan pelindung pada area di mana pasta digunakan. Menurut Formularium Nasional, salep adalah sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan, umumnya lembek dan mengandung obat. Digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit. Tidak berbau tengik, salep tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain. Kadar bahan obat dalam salep yang mengandung obat keras atau narkotik adalah 10%. Lalu ada keuntungan dan kerugian. Kerugian salep misalnya pada salep basis hidrokarbon. Yang pertama, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci oleh air sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Hal ini menyebabkan penerimaan pasien yang rendah terhadap basis hidrokarbon jika dibandingkan dengan basis yang menggunakan emulsi seperti krim atau lotion. Sedangkan pada basis lanolin, kekurangan dasar salep ini ialah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Keuntungan salep misalnya salep dengan dasar salep lanolin, yaitu walaupun masih mempunyai sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep berminyak. Lalu ada fungsi salep. Yang pertama, sebagai bahan pembawa substansi, obat untuk pengobatan kulit, sebagai bahan pelumas pada kulit, dan sebagai pelindung untuk kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsang kulit. Persyaratan salep menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, yang pertama pemakaian tidak boleh berbau tengik. Yang kedua kadar, kecuali dinyatakan lain, dan untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotik, kadar bahan obatnya adalah 10%. Yang ketiga ada dasar salep. Yang keempat homogenitas. Jika salep dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok harus menunjukkan susunan yang homogen. Lalu yang terakhir ada penandaan pada etiket harus tertera obat luar. Lalu ada sifat-sifat salep. Salep yang baik memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama stabil, baik selama distribusi, penyimpanan maupun pemakaian. Stabilitas terkait dengan kadaluarsa, baik secara fisik seperti bentuk, warna, bau, ataupun secara kimia seperti kadar atau kandungan zat aktif yang tersisa. Stabilitas dipengaruhi oleh banyak faktor seperti suhu, kelembapan, cahaya, udara, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lunak. Walaupun salep pada umumnya digunakan pada daerah atau kulit yang terbatas, namun salep harus cukup lunak sehingga mudah untuk dioleskan. Yang ketiga, mudah digunakan. Supaya mudah dipakai, salep harus memiliki konsistensi yang tidak terlalu kental atau terlalu encer. Bila terlalu kental, salep akan sulit dioleskan. Bila terlalu encer, maka salep akan mudah mengalir atau meleleh ke bagian lain dari kulit. Yang keempat ada protektif. Salep-salep tertentu yang diperuntukkan untuk protektif, maka harus memiliki kemampuan melindungi kulit dari pengaruh luar, misalnya dari pengaruh debu, basah, asam, dan sinar matahari. Lalu yang kelima, memiliki basis yang sesuai. Basis yang digunakan harus tidak menghambat pelepasan obat dari basis. Basis harus tidak mengiritasi atau menyebabkan efek samping lain yang tidak dikehendaki. Lalu yang terakhir ada homogen. Kadar zat aktif dalam sediaan salep cukup kecil sehingga diperlukan upaya atau usaha agar zat aktif tersebut dapat terdispersi atau tercampur merata dalam basis. Hal ini akan terkait dengan efek terapi yang akan terjadi setelah salep diaplikasikan. Suatu dasar salep yang ideal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghambat proses penyembuhan luka atau penyakit pada kulit tersebut. Yang kedua, di dalam sediaan secara fisik cukup halus dan kental. Yang ketiga, tidak merangsang kulit. Yang keempat, reaksi netral, pH mendekati pH kulit yaitu sekitar 6-7. Yang kelima, stabil dalam penyimpanan. Yang keenam, tercampur baik dengan bahan berkhasiat. Yang ketujuh, mudah melepaskan bahan berkhasiat pada bagian yang diobati. Yang kedelapan, mudah dicuci dengan air.
Yang ke-9, komponen-komponen dasar salep sesedikit mungkin macamnya. Yang ke-10, mudah diformulasikan atau diracik. Lalu ada kualitas dasar salep. Yang pertama, stabil. Selama masih dipakai mengobati, maka salep harus bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar dan kelembapan yang ada dalam kamar. Yang kedua ada lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi lunak dan homogen, sebab salep digunakan untuk kulit yang teriritasi, inflamasi, dan eksfoliasi. Yang ketiga, mudah dipakai. Umumnya salep tipe emulsi adalah yang paling mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. Yang keempat, dasar salep yang cocok, yaitu dasar salep harus kompatibel secara fisika dan kimia dengan obat yang dikandungnya. Dasar salep tidak boleh merusak atau menghambat aksi terapi dari obat yang mampu melepas obatnya pada daerah yang diobati. Yang kelima, terdistribusi merata. Obat harus terdistribusi merata melalui dasar salep padat atau cair pada pengobatan. Lalu ada bahan dasar pembuatan salep. Salep dasar adalah zat pembawa dengan massa lembek, mudah dioleskan, umumnya berlemak, dapat digunakan bahan yang telah mempunyai massa lembek, atau zat cair, zat padat yang terlebih dahulu diubah menjadi massa yang lembek. Jika dalam komposisi tidak disebutkan salep dasar, maka dapat digunakan vaselin putih. Jika dalam komposisi disebutkan salep dasar yang cocok. Pemilihan salep dasar yang dikehendaki harus disesuaikan dengan sifat obatnya dan tujuan penggunaannya. Yang pertama ada salep dasar 1. Umumnya digunakan vaselin putih, vaselin kuning, campuran terdiri dari 50 bagian malam putih dan 950 bagian vaselin putih. Campuran terdiri dari 50 bagian malam kuning dan 950 bagian vaselin kuning, atau salep dasar lemak lainnya seperti minyak lemak nabati, lemak hewan, atau campuran parafin cair dan parafin padat. Salep dasar 1 sangat lengket pada kulit dan sukar dicuci. Agar mudah dicuci dapat ditambahkan surfaktan dalam jumlah yang sesuai. Yang kedua ada salep dasar 2. Umumnya digunakan lemak bulu domba. Zat utama lemak bulu domba terutama kolesterol. Campuran terdiri dari 30 bagian kolesterol, 30 bagian stearyalkohol, 80 bagian malam putih, dan 860 bagian vaselin putih, atau salep dasar saraf lainnya yang cocok. Salep dasar 2 mudah menyerap air. Lalu ada salep dasar 3. Dapat digunakan campuran terdiri dari 0,25 bagian metilparaben, 0,15 bagian propil paraben, 10 bagian natrium lauryl sulfat, 120 bagian propilen glikol, 20 bagian steril alkohol, 20 bagian vaselin putih, dan air secukupnya, hingga 1000 bagian, atau salep dasar emulsi lainnya yang cocok. Salep dasar 3 mudah dicuci. Lalu ada salep dasar 4 yang dapat digunakan campuran terdiri dari 25 bagian poliglikol 1500, 40 bagian poliglikol 4000, dan propilen glikol atau gliserol secukupnya hingga 100 bagian, atau salep dasar larut lainnya yang cocok. Berdasarkan komposisi dasar salep dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, dasar salep hidrokarbon, yaitu terdiri dari antara lain vaselin putih, vaselin kuning, campuran vaselin dengan malam putih dengan malam kuning, parafin encer dan parafin padat, minyak tumbuh-tumbuhan. Lalu ada dasar salep serap, yaitu dapat menyerap air terdiri antara lain Adepslanae dan Unguentum simplex. Cara pembuatan salep. Salep umumnya dibuat dengan melarutkan atau mensuspensikan obat ke dalam salep dasar. Ada beberapa metode pembuatan salep, yaitu metode pelelehan. Zat pembawa dan zat perkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase yang homogeni. Lalu ada metode triturasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Ketentuan lain, zat yang dapat larut dalam basis salep: campora, mentol, fenol, timol, guaikol. Mudah larut dalam minyak lemak, vaselin. Zat berkhasiat ditambah sebagian basis atau sama banyak, dihomogenkan dan ditambah sisa basis. Lalu zat yang mudah larut dalam air dan stabil. Bila massa salep mengandung air dan obatnya dapat larut dalam air yang tersedia, maka obatnya dilarutkan dulu dalam air dan dicampur dengan basis salep yang dapat menyerap air. Lalu yang ketiga,
Salep yang dibuat dengan peleburan. Lalu cara pembuatan salep ditinjau dari khasiat utamanya dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, zat padat. Zat padat dan larut dalam dasar salep. Contohnya camphorite dilarutkan dalam dasar salep yang sudah dicairkan di dalam pot salep tertutup jika tidak dilampaui daya larutnya. Lalu jika dalam resepnya terdapat minyak lemak, camphorite dilarutkan terlebih dahulu dalam minyak tersebut. Lalu yang ketiga, jika dalam resep terdapat salol, mentol, atau zat lain yang dapat mencair jika dicampur karena penurunan titik eutektik, camphorite dicampurkan supaya mencair, baru tambahkan dasar salepnya. Yang keempat, jika campurai itu berupa zat tunggal, campurai ditetes terlebih dahulu dengan eter atau alkohol 95%, kemudian digerus dengan dasar salepnya. Lalu yang kedua, ada zat padat larut dalam air, seperti protargol, kolargol, argentum nitrat. Zat ini tidak boleh dilarutkan dalam air karena akan meninggalkan bekas noda hitam pada kulit yang disebabkan oleh terbentuknya Ag2O, kecuali pada resep obat wasir. Yang keempat, fenol. Fenol dalam salep tidak dilarutkan karena akan menimbulkan rangsangan atau mengiritasi kulit dan juga tidak boleh diganti dengan fenol liquid vacuum. Contoh dan cara pembuatan salep. Alat dan bahan. Bahannya asam salisilat, asam benzoat, sulfur precipitatum, campora, mentol, vaselin album, spiritus fortior. Alatnya mortir, stemper, batang pengadu, pot salep, dan timbangan. Cara pembuatannya, mentol dan campora dicampur sampai melebur, asam salisilat dan asam benzoat ditetes dengan spiritus fortior secukupnya sampai larut, tambahkan sulfur precipitatum untuk mengeringkan. Dalam mortir, campurkan campuran nomor 1 dan nomor 2, aduk sampai homogen, tambahkan basis vaselin sedikit demi sedikit, aduk sampai homogen. Dan yang terakhir, masukkan ke dalam pot salep. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf sekali setiap slide-nya kalau misal tulisannya tidak jelas karena ada garis bawah merahnya. Mohon dimaafkan kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.